Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 PKR. Pagi, Bu. Ya, yang lain gimana? Kenapa nggak semangat gini ya kalian ini? Jawab salam Pagi, ibu. Bu. Oh, jawab salam ibu aja nggak ada yang jawab. Kenapa kalian ini kurang sehat semua kah? Raska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmat Mulyana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik, sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat. Sekarang sudah hari Rabu. Tetap jaga kesehatan, karena sekarang juga makin bertambah. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu karena masih berbahaya juga gitu. Kalau tidak penting-penting banget mah gitu ya, nggak usah keluar rumah gitu. Oke, mudah-mudahan hari ini tetap semangat. 3 jam ke depan kita akan belajar fisika. Itu setelah kemarin kalian mengambil kartu berdana, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ada kuota atau apa. Saya nggak tahu nih teman-teman kamu yang lain pada kemana, tidak ada kabar sama sekali ke saya. Baik, untuk minggu kemarin kita sudah bahas mengenai GLB, gerak lurus beraturan. Nih yang ini kan, ini sudah kita bahas kemarin. Iya tidak, betul tidak? Coba dibuka catatannya sambil dibuka. Sudah. Terus sekarang maka kita akan bahas mengenai GLBB. Gerak lurus berubah, ini kurang B ya. Berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Nah, GLBB itu adalah gerak dengan lintasan yang memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan dan memiliki percepatan yang tetap. Jadi yang saya bilang kemarin ketika di grafik ini nih, ketika kamu mulai bawa motor di 2 detik pertama kecepatannya masih 40 kilometer per jam. Kemudian tiba-tiba nih di 1 menit karena jalanan lagi lengang, kamu naikkan kecepatannya menjadi 60 kilometer per jam. Nah, tiba-tiba sampai di pasar Cilwar nih, karena di situ banyak orang, maka ada perlambatan atau ada kemacetan. Kecepatan kamu menjadi dikurangkan. Nah, itu berarti ada perubahan kecepatan. Di sini yang berubah berarti kecepatannya, tetapi ada kata-kata baru lagi nih, percepatan. Tetapi percepatannya tetap. Nah, GLBB dipercepat itu ada beberapa rumus. Yang pertama rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT itu adalah kecepatan akhir, kecepatan pada saat T. Misalnya kecepatan pada saat 1 menit. Berapa kecepatannya? Itu sama dengan V0 kecepatan awal ditambah A. Oke, kita ada simbol baru lagi nih, A. A itu adalah percepatan dikalikan dengan T. T-nya itu adalah waktu. Kemudian jaraknya, oke, langsung ikutin presentasinya yang baru hadir. Nah, S itu adalah jarak tempuh. Nah, jarak tempuh itu berarti V0 ditambah setengah AT pangkat 2. S itu adalah jarak tempuh, satuannya adalah meter. V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya M per S. A itu adalah percepatan, T itu adalah waktu, satuannya second. Jadi nanti ketika diketahui kecepatannya 60 kilometer per jam harus diubah ke dalam meter per second. Waktunya 1 menit harus diubah ke dalam detik. Yang kita pelajari di KD pertama ini adalah simbol satuan. Yang saya bilang di pertemuan pertama, pertemuan berikutnya kita akan banyak simbol-simbol. Nah,
Selanjutnya ini adalah contoh GLBB dipercepat. Misalnya sebuah apel jatuh dari pohonnya, jatuh nih ke bawah. Atau misalnya sebuah bola dijatuhkan dari atas ke bawah, maka di situ akan ada gaya gravitasi yang bekerja. Kalau ketinggian itu berarti ciri khasnya adalah gravitasi. Maka rumus GLBB dipercepatnya, pertama ada gerak jatuh bebas nih. Maka kecepatannya adalah akar 2GH. G itu adalah gravitasi, ini gravitasi bumi, nilainya adalah 9,8 M per S pangkat 2. Atau biasa di perhitungan itu dipakai 10, itu juga ada gitu. H itu adalah ketinggian, ketinggiannya adalah meter. Maka untuk mencari waktunya adalah akar 2H per G. Jadi misalnya sebuah bola nih dijatuhkan dari lantai 4 sekolah kita misalnya ke bawah, berapa waktunya? Ya berapa tinggi dari dasar ke lantai 4? Dari dasar ke lantai 4 dibagi dengan gravitasinya. Terus, nah ini GLBB diperlambat. Kalau ada dipercepat, maka ada diperlambat. Yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya setiap saat selalu berkurang secara tetap. Dia berkurang atau beraturan. Contohnya adalah gerak vertikal ke atas. Kenapa sih dia kecepatannya jadi berkurang? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Bisa dengar suara saya? Jangan-jangan pada tidur lagi nih. Enggak, Bu. Enggak. Ada yang tahu nggak kenapa dia diperlambat? Mana tadi ya? Nih, misalnya kamu mau, siapa yang suka main volley? Mau mau apa ya? Serve apa sih? Serven. Mau servan Servis. iya, servis. Servan ya. Ya itulah, mau servan atau servis gitu ya. Itu pasti kan dilambungkan dulu ke atas kan? Dilambungkan dulu ke atas terus kemudian baru loncat kamu pukul. Nah, ketika dilambungkan itu, itulah yang termasuk GLBB diperlambat. Ke, saya tanya deh, kamu mm, ngejatuhin kelereng atau bola dari atas ke bawah, dengan kamu ngelemparin kelereng dari bawah ke atas, lebih cepat yang mana coba? Lebih cepat yang mana? Hah? Ke atas. Lebih cepat ke atas Dari atau atas ke bawah. dari atas ke bawah? Lebih cepat ke bawah. Lebih cepat dari atas ke bawah. Terus kenapa sih di GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang? Karena apa sih tadi Ibu bilang kalau ada ketinggian maka ada gaya apa? Ada gaya gravitasi, Bu. Iya. Terus kalau kita lempar bolanya ke atas maka dia melawan gaya gravitasi atau tidak? Melawan gaya gravitasi. Iya, gravitasi itu dari atas ke bawah seperti eh itu apa? Sir Isaac Newton yang ketika dia duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apel jatuh ke bawah. Nah, dia menemukan rumus kan di situ. Nah, sama. Gravitasi itu arahnya di atas ke bawah. Kemudian ketika kita melambungkan bola, mau servan bola voli, nah itu berarti dia menjadi lambat karena dia melawan gaya gravitasi gitu. Nah, waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya itu menjadi T sama dengan V0, kecepatan awal dibagi dengan gravitasi. Maka ketinggiannya adalah H. H itu adalah simbol untuk ketinggian karena diambil dari bahasa Inggris height kalau nggak salah. V0 T dikurang setengah GT pangkat 2. Nih, di sini min atau dikurang setengah G. Simbolnya jadi min karena dia dari bawah ke atas. H yang tadi di awal itu ada H, ini menjadi G. Artinya
A. Yang tadinya A percepatan itu berubah menjadi G. G itu adalah gravitasi. Contohnya. Ini contohnya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 6 m per s pangkat 2. Jadi kalau kecepatan itu simbolnya adalah m per s, maka percepatan itu adalah m per s pangkat 2. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 4 second berturut-turut adalah berapa? Jadi misalnya gini nih, selama 4 second itu maksudnya 1, 2, 3, 4. Dalam hitungan keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, kecepatannya berapa dan jarak yang ditempuhnya itu berapa? Apa ini? Ya udahlah, biarin. Nah, yang pertama dalam mengerjakan soal fisika dibuat selalu diketahui. Diketahuinya apa sih? Percepatan. Simbolnya adalah A. 6 m per s pangkat 2. 6 per s pangkat 2. Jadi A sama dengan 6 per s pangkat 2. Kemudian ada T. T-nya adalah 4 second. Tidak perlu diubah lagi. Yang ditanyakan adalah kecepatan ketika 4 second dan jaraknya berapa. Nah, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya adalah 0. Ditambah A-nya adalah 6. Dikali T-nya adalah 4. Saya tanya, V0-nya kenapa 0? Ada yang tahu? V0-nya kenapa 0? Ada yang tahu tidak? V0-nya sama dengan 0. Hah? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Benda itu awalnya gimana sih? Coba baca soalnya. Sebuah benda bergerak dari keadaan Diam. diam. Kalau diam berarti berapa kecepatannya? Kalau diam berapa kecepatannya? Final adalah kecepatan awal, Bu. Iya, kalau diam itu maka kecepatannya adalah 0. Jadi ingat di dalam fisika hati-hati dengan soal seperti ini. Bukan nggak ada kecepatan awal di situ, Bu. Tapi ada kata-kata benda bergerak dari keadaan diam. Diam itu berarti V0 atau kecepatan awalnya adalah 0 ditambah 24. Berarti 0 ditambah 24 adalah 24 M per S. Jadi selama 4 detik tuh 1, 2, 3, 4. Dia kecepatannya 24 M per S. Gitu. Jarak yang ditempuh selama 4 detik itu berarti V0 T ditambah setengah AT pangkat 2. V0 itu adalah 0. T-nya 4 nih. Makanya kamu harus tahu simbolnya dulu nih. Nah, ditambah setengah A-nya. Oh, A-nya di sini 6. Kemudian T-nya, oh T-nya 4. Berarti 4 dipangkatkan 2. 0 dikali 4 ditambah setengah dikali 6 dikali 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 16. 16. 16. 0 dikali 4 berapa? 0 dikali 4 berapa? 0. 0. Siapa ini yang berbicara? Okta, Bu. Okta. 0 kali 4 0. Saya kirain ada mau jawab 4 lagi. Ditambah setengah kali 6 atau 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 16. 0 ditambah 16 kali 3 itu adalah 48. Jadi jaraknya selama 4 detik. Ibu ulangin lagi. 1, 2, 3, 4. Kamu bawa motor selama 4 detik.
Dengan kecepatan 24 m per s, jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Halo? Tidak, Bu. Tidak. Oke, karena kita sampai pukul 10:30 ya. Sampai pukul 10 lebih 5, kalian catat dulu. Nanti saya share di grup untuk apanya? Untuk catatannya dicatat di buku fisika. Nanti pukul 10 lebih 5 kita masuk lagi. Oke? Halo? Oh, paham? Oke Bu, paham. Paham, Bu. Ya Bu. udah. Kalau Paham, sudah Bu. paham dicatat, jangan sampai tidak dicatat. Nanti kamu belajar dari mana? Dari mana kalau tidak ada catatan ya? Oke? Oke, Bu. Oke, nah saya share sekarang di grup untuk catatannya. Segera dicatat, jangan sampai tidak dicatat, nanti tidak ada catatan. Baik, kita masuk lagi pukul 10 lebih 5 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, catat pokoknya. Waalaikumsalam.